Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan sedikit materi tentang dikotil subpetalae. Saya Junior Kartika dengan NIM 234010027. Saya Nabila Nur Aini dengan NIM 23401028. Saya Putri Rahayu dengan NIM 234010031. Jadi di sini ada definisi dikotil. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan berbunga yang mempunyai biji berkeping dua. Pada tumbuhan dikotil bijinya dilindungi oleh daun buah atau disebut karpel. Tumbuhan dikotil dapat dibedakan ke dalam 3 subkelas, yaitu Amphetalae, Dilaphetalae, dan Sympetalae. Yang akan kita bahas di sini yaitu Sympetalae. Sympetalae adalah salah satu anak atau subkelas dari kelas dikotil atau yang paling maju dari subkelas yang lainnya. Tumbuhan yang tergolong di dalam subkelas ini ditandai dengan adanya hiasan bunga yang lengkap, yaitu tersusun dari kelopak dan mahkota dengan daun-daun mahkota berikatan menjadi satu. Banyak sekali pemanfaatan tumbuhan-tumbuhan yang merupakan anggota anak kelas Sympetalae. Selain menjadi tanaman pangan, ada manfaat lainnya seperti untuk pengobatan herbal atau obat tradisional, sebagai bahan bangunan atau konstruksi, sebagai bahan baku tekstil, bahan baku pembuatan kertas, industri mebel, sumber kayu bakar, dan yang paling populer adalah sebagai estetika atau tanaman hias dengan harga yang tinggi dan banyak peminatnya. Yang pertama, salah satu contoh tanaman dikotil Sympetalae adalah labu siam. Kingdom, Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonnae, ordo Cucurbitales, famili Cucurbitaceae, genus Sacium, spesies Sacium edul. Morfologinya yaitu bentuk daunnya menyerupai jantung dan bertangkai. Buah labu siam mempunyai bentuk seperti buah pir, bertekstur kasar dan berkeriput daging. Buahnya tebal, mengandung banyak air, serta buahnya berwarna hijau yang jika semakin matang maka warna hijaunya semakin pucat. Batang yang dimiliki oleh tanaman ini mempunyai warna yang hijau dan disertai dengan bentuk batang yang segitiga. Pada umumnya, batang yang berasal dari tanaman walu ini memiliki sifat yang berair. Bunga yang dimiliki oleh tanaman labu siam ini memiliki warna yang kuning dengan bentuk yang hampir seperti lonceng. Labu siam merupakan tanaman merambat yang tumbuh dari akar tunggang yang tebal yang kemudian bercabang menjadi umbi. Batang tanaman yang berkayu yang semakin tebal pada bagian yang mendekati akar. Bagian daun terdapat tangkai yang berkisar antara 8 sampai 15 cm panjangnya, dan ukuran daunnya sendiri antara 10 sampai 30 cm. Buahnya dapat tumbuh secara berpasangan maupun satu persatu. Untuk yang kedua ada tomat, Kingdom, Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelasnya Dicotyledonnae, ordonya Solanaceae, familinya Solanaceae, genus Solanum, spesiesnya Solanum lycopersicum L. Untuk morfologinya, daun tomat tumbuh secara berselang-seling atau spiral mengelilingi batang tanaman tomat. Untuk daun tomat berbentuk memanjang atau agak lonjong, bergerigi, dan permukaan daun terdapat bulu-bulu halus. Daun tomat tumbuh di dekat ujung cabang. Batang tomat berwarna hijau, berbulu halus, kasar, dan bertekstur lembut, serta mengeras saat tua. Bunga tomat berbentuk bintang, zigotnot, dan berwarna kuning dengan benang sari dan putih berada pada bunga yang sama. Bunga tomat tumbuh dari batang atau cabang yang masih muda. Buah tomat memiliki buah yang bervariasi seperti bulat, agak lonjong, bulat telur, dan bulat persegi. Ukuran, diameter, dan panjang buah tomat dapat berbeda-beda tergantung jenisnya.
Dalam sintesisnya, morfologi tanaman tomat meliputi daun yang tumbuh spiral, batang yang berbulu dan dapat tumbuh hingga 2-4 meter, bunga yang berbentuk bintang dan berwarna kuning, serta buah yang memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi. Kemudian ada cabai, kingdom plantae, divisi spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonnae. Ordo Solanes, famili Solanaceae, genus Capsicum, spesies Capsicum annum. Morfologinya ada akar. Tanaman cabai memiliki akar tunggal yang sangat kuat. Akar tunggal tersebut terdiri atas akar primer dan lateral. Akar primer merupakan akar serabut yang keluar dari akar lateral. Panjang akar primer mencapai 35-50 cm dan akar lateral mencapai 35-45 cm. Buah cabai berongga dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan variasinya. Di dalam buah terdapat plasenta, terdapat tempat biji cabai melekat. Umumnya daging buah cabai terasa renyah dan kadang terasa lunak. Sementara itu bentuk buah cabai dibedakan menjadi 5: panjang, bulat, segitiga, kampantula, dan blocky. Kemudian daun tanaman cabai bervariasi menurut spesies dan variasinya. Daun cabai berbentuk oval, lonjong, bahkan ada yang lancet. Warna permukaan daun bagian atas biasanya hijau muda, hijau tua, bahkan hijau keunguan. Ukuran panjang daun cabai antara 3-11 cm dengan lebar daun 1-5 cm. Kemudian ada bunga. Tanaman cabai merupakan bunga sempurna, artinya dalam satu tanaman terdapat bunga betina dan bunga jantan. Pemasangan bunga betina dan bunga jantan dalam waktu yang sama, sehingga tanaman dapat melakukan penyerbukan sendiri. Namun untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dapat dilakukan dengan penyerbukan silang. Kemudian ada batang cabai umumnya berwarna hijau tua dan berkayu. Panjangnya dapat mencapai 30-37,5 cm dan diameter 1,5-3 cm. Kemudian yang terakhir ada biji. Biji cabai melekat di sepanjang plasenta. Warna biji cabai beragam, mulai dari putih hingga kuning jerami. Bagian luar biji merupakan lapisan yang keras. Biji cabai merupakan bibit untuk menghasilkan tanaman baru. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.